Salam Digital Mastery. Bertemu kembali dengan saya Priyantono Rudito. Dunia bisnis yang saat ini kita hadapi ditandai oleh terjadinya dynamic strategic context yang terjadi di hampir semua industri, seperti terlihat pada gambar ini. Korporasi di hampir setiap industri mengalami 3 bentuk dynamic strategic context. Dimulai dengan terjadinya pertama kali adalah disrupsi digital, yang kemudian diikuti dengan fenomena post-disrupsi, dan saat ini kita merasakan ada sebuah fenomena baru yang dikenal dengan 4 levels of convergence. Disrupsi digital telah terjadi sejak kita membicarakannya beberapa tahun yang lalu secara cepat dan terakselerasi, sebagaimana terlihat dengan berevolusinya digital vortex atau pusaran digital yang penelitiannya dilakukan oleh Profesor Wade beserta timnya di IMD. Nah, digital vortex berevolusi sejak dikembangkan pertama kali di tahun 2015 sebagai sebuah model untuk mengetahui tingkat kemungkinan industri-industri utama untuk mengalami disrupsi. Maka, model digital vortex di tahun 2015 masih memperlihatkan adanya jarak relatif industri terhadap titik tengah pusaran digital, yang bermakna setiap industri memiliki tingkat intensitas yang berbeda-beda dalam kemungkinannya untuk mengalami fenomena disrupsi. Di tahun 2023 ini, model vortex terbaru terlihat bahwa hampir semua industri berada di pusat pusaran digital, yang berarti telah terjadi percepatan digitalisasi dan juga terjadinya disrupsi di hampir semua industri. Post-disrupsi terjadi adalah sebuah fenomena yang menjadi kelanjutan atas fenomena disrupsi yang dicirikan dengan terbentuknya future forward ecosystem di setiap industri, ekosistem bisnis yang bergerak ke masa depannya. Saya kerap menyebutnya dengan istilah Beyond 4.0. Akhirnya, di tahun 2023 ini, kita merasakan bahwa post-disrupsi telah mengantarkan kita masuk ke era baru yang disebut era konvergensi atau era convergence yang terjadi di 4 dimensinya, yaitu dimensi pertama adalah proses, teknologi, informasi, dan struktur industri atau bisnis. Menarik jika kita perhatikan bahwa digital transformation yang dilakukan oleh organisasi sebagai respon atas terjadinya disrupsi dan post-disrupsi memiliki tujuan-tujuan yang serupa, terlepas dari pendekatan apapun yang dijadikan sebagai starting point-nya. Apakah dimulai dengan melakukan upgrade teknologi, membangun big data, kemampuan data analytics, mendesain ulang proses bisnis perusahaan, ataupun membangun portofolio baru perusahaan secara ambidextrous. Ternyata memiliki tujuan-tujuan yang sama seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Implikasi atas terjadinya dynamic strategic context ini adalah diperlukannya kemampuan dari para pengambil keputusan, para leaders bisnis untuk memiliki sebuah cara berpikir yang disebut dengan convergent in thinking. Terima kasih dan salam Digital Mastery.